Seperti yang saya jelaskan tadi, saya adalah salah satu calon anggota legislatif dari Partai Golkar dengan nomor urut 10. Oleh pembawa acara Pak RW tadi sekaligus Ketua PL Golkar Kelurahan Cikiwul disebutkan bahwa saya berangkat jadi caleg itu bukan karena punya keinginan pribadi, tapi lebih merupakan mengedepankan kepentingan orang banyak. Orang banyaknya siapa? Ya buktinya ada dorongan yang tertulis melalui tanda tangan dari warga masyarakat Cikiwul kurang lebih 525 orang dalam satu hari. Ada yang ngomong, saya nggak ngikut tanda tangan. Nggak apa-apa, biarin nggak ngikut, nggak apa-apa. Berangkat dari surat dukungan warga masyarakat Kelurahan Cikiwul itulah saya punya keberanian. Saya bukan mencalonkan, tapi dicalonkan oleh warga masyarakat Kelurahan Cikiwul untuk maju di jalur politik lewat Partai Golkar. Setelah saya perhatikan dan saya amati, Partai Golkar itu adalah partai yang besar, partai yang mapan secara struktural maupun finansial. Punya syarat umum dan punya syarat khusus untuk jadi caleg di Partai Golkar. Karena partai besar, dia punya kriteria khusus dan punya kriteria umum. Saya pikir apa kita lolos nanti di dalam proses seleksi jadi caleg. Tapi berangkat dari kemauan serta semangat yang didukung oleh warga masyarakat Kelurahan Cikiwul inilah salah satunya saya adalah yang lolos dari Partai Golkar dengan nomor urut 10 dengan proses yang luar biasa rumitnya barangkali, ditambah persaingan begitu ketat. Saya mampu menyingkirkan bersaing dengan rekan-rekan caleg yang pada waktu itu kurang lebih ada 150 kalau nggak salah Pak RW ya. Di urutan 120% itu saya nggak masuk di salah satu calegnya. Tapi mengkerucut hasil survei saya di lapangan, ternyata saya lolos. Kalau saya daftar caleg di Golkar ini menggunakan kekuatan uang, insya Allah saya tidak salah satunya, bukan salah satu caleg Partai Golkar nih. Kalau saya jadi caleg menggunakan kekuatan uang, ini perlu dipahami. Kalau saya gunakan kekuatan uang untuk jadi caleg di Partai Golkar, mungkin malam hari ini saya belum bisa silaturahmi dengan bapak-bapak. Kalau saya gunakan uang, tapi saya gunakan strategi serta semangat saya untuk membangun Cikiwul inilah yang meloloskan saya jadi salah satu caleg Partai Golkar dengan nomor urut 10. Kebanggaan dan kebahagiaan harusnya meliputi orang-orang Cikiwul. Sebab berangkatnya saya itu juga bukan karena berangkat keinginan pribadi, apalagi punya ambisi politik pribadi, tapi lebih mengedepankan keinginan sebahagian orang Cikiwul. Benar atau tidak? Nanti kita buktiin 9 April. Benar nggak keinginan orang Cikiwul ini murni? Benar. Saya lihat di sini ada, saya mau tanya, ada yang di luar Cikiwul nggak nih? Ada Sumur Batu. Sumur Batu mah beda lain. Yang ada. spesial. Ada yang merasa bukan orang Cikiwul nggak nih? Nggak ada. Nggak ada. Garis bawah ini, tidak ada kata pendatang, tidak ada kata pribumi. Yang ada adalah warga negara Republik Indonesia yang punya hak dan kewajiban sama. Hidup Bang Wandi. Garis bawah itu. Jadi siapapun, apapun latar belakangnya, kalau sudah duduk di Cikiwul berarti orang Cikiwul. Siapa yang bilang tidak enak tinggal di Cikiwul? Coba tunjuk. Siapa yang bilang tidak enak tinggal di Cikiwul? Enak.
dengan berbagai fasilitas dan sarana yang ada, nyaman di Cikiwul ini, familiar. Siapa yang bisa bantah? Siapa yang bilang banjir? Enggak, mau saya cover pertanyaannya. Nanti dijawab, nanti bertanya aja. Seenaknya bertanya boleh lah. Itu tadi disebutkan salah satunya banjir ya. Nanti sampai ke situ nanti. Sampai. Kenapa demikian? Maksudnya kenapa demikian, saya tadi garis bawah itu bahwa tidak ada pribumi dan pendatang. Kenapa demikian? Cikiwul khususnya Bantar Gebang umumnya adalah daerah terbuka, siapa saja boleh tinggal di sini. Ini daerah terbuka, semi industri, pokoknya bebas tinggal di sini. Apa terjadi konflik sosial yang menonjol di sini? Tidak ada. Nggak ada. Karena hidup berdampingan dengan berbeda adat istiadat bahasa saja masih nyaman. Betul. Ada yang bilang tidak nyaman? Coba sebut, biar nanti dikasih jalan keluarnya. Enak perasaan di Cikiwul, familiar, gampang terbuka orangnya. Tapi nggak boleh disentil sedikit. Betul. Banjir yang disebutkan tadi adalah salah satu dampak sosial dari pembangunan. Itu dampak sosial. Rentetannya tadi, Cikiwul khususnya umumnya Bantar Gebang adalah daerah terbuka yang siapa saja boleh tinggal dan bertempat tinggal di Cikiwul. Konsekuensinya ada Pak, resikonya ada. Kenapa? Orang dengan dari berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam bahasa, tinggal di satu wadah. Wadahnya adalah Cikiwul. Kok kubet tuh ibarat itu mah. Tapi sampai malam hari ini tidak terjadi gesekan-gesekan sosial. Itu menandakan bahwa orang Cikiwul ini sudah siap dengan segala resiko dampak pembangunan yang ada. Buktinya rekan-rekan kita yang di luar daripada Cikiwul ini bisa hidup berdampingan, bukan tanpa sebab bisa begitu. Yaitu tadi sebabnya adalah kebersamaan orang Cikiwul inilah yang selalu menonjol. Bantar Gebang punya 4 kelurahan, salah satunya adalah Kelurahan Cikiwul. Dari segi sarana prasarana infrastruktur yang ada di Cikiwul ini termasuk yang paling menonjol. Pembangunan jalannya kek, pembangunan sarana peribadatannya kek, dan sarana-sarana yang lain itu termasuk paling menonjol di Cikiwul. Betul. Bisa dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Silahkan perbandingkan. Bicara masih ada jalan rusak, benar masih ada yang jalan rusak, tapi arahnya mau kita sempurnakan. Tunggu saja nanti. Syaratnya apa? Yaitu tadi, coba berpartisipasi langsung di bidang politik nanti 9 April 2014. Jangan lihat kemana-mana, lihatlah di mana kita tempat tinggal kita yang sekarang. Kalau memang kita bisa memberikan kontribusi terhadap lingkungan, apapun yang menjadi kemauan bapak-bapak, ibu-ibu, tinggal sebut. Betul. Pertaruhkan ini saya, tinggal sebut. Tapi dengan satu syarat, pergunakan haknya nanti di 9 April 2014. Sebab itu menjadi hak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Apa kewajibannya? Saya punya kewajiban untuk memberikan hak dasar kepada warga masyarakat. Apa yang menjadi hak dasar warga masyarakat? Yang pertama, hak akan pendidikan. Yang kedua, hak akan kesehatan. Yang ketiga, hak mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah 3 hak pokok yang harus
diterima oleh bapak-bapak, tapi syaratnya mengikat. Pergunakan hak baru saya berikan kewajiban. Itu yang perlu dipahami. Jadi ada peribahasa orang Padang, di mana bumi dipijak disitulah halal. Ya, ada yang dari Sumatera Barat. Itulah motonya, polanya. Kalau sekarang buat sarana peribadatan, sarana pembangunan, ada yang disuruh gorong nggak nih sekarang? Nggak ada, tinggal duduk manis, jalan tinggal enak dilaluin. Mau beribadah, sarana peribadatannya sudah mulai 90% memadai, tinggal datang. Betul. Ada yang disuruh membantu kerja bakti? Nggak ada sekarang ini. Tapi itu juga bagian dari dampak pembangunan, ingat, karena kita sudah malas. Tapi kedepannya pembangunan ini terus berjalan, persoalannya mau diem, mau maju. Siapa yang mau diem? Maju. Maju. Tapi romannya serius banget ini. Saya nggak paham nih. Tapi sekali lagi harapan saya, kalau ada keterpaksaan kita harus beda warna, beda pilihan, tidak apa-apa Pak. Yang terpenting tetap jaga persatuan dan kesatuan. Hidup Pak Wandi. Itu yang terpenting. Ulah penyakit gondokan dipiara. Nyiluk ke gara-gara tetangga beda pilihan, Gus hese jegeng itu. Betul. Jangan sampai terjadi. Kenapa demikian? Inilah momen-momen kita tunjukkan kepada dunia luar, di luar Cikiwul itu, bahwa orang Cikiwul ini baik, persatuannya mengikat. Itu. Jangan ada yang merasa saya dari Jawa, dari Sumatera, jangan. Selagi masih tinggal di Cikiwul ini harus mengakui saya ini orang Cikiwul. Betul. Nggak boleh itu ada dikotomi, ada perbedaan, nggak boleh. Sebab hak dan kewajibannya sama. Itulah. Ya saya bilang tadi, imbal baliknya antara hak dan kewajiban kita seimbangkan. Jangan sampai nanti begitu saya jadi kritik, ya paling kenceng, ditanya lu milih siapa, kagak milih lah, nggak ada hak apa-apa itu. Betul lah. Apapun keinginan bapak-bapak, ibu-ibu, nih kalau saya nasib saya bagus, karena selama ini tugas saya adalah mendorong pemerintah agar berlaku bijak kepada masyarakat, khususnya di Cikiwul. Nikmatnya sudah kelihatan Pak, nggak usah repot-repot, udah kelihatan kok. Prasarana yang ada itu bukan datang dari langit kayak hujan gubrak datang, bukan. Butuh keberanian dan proses yang panjang untuk bisa mendapatkan semuanya itu. Saya nih yang punya keterbatasan masih tetap mampu memperjuangkan hak-hak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ini dengan segala keterbatasan yang ada. Bukan lagi persoalan Wandinya. Kalau Wandinya mah boleh dilihat, dia punya kepribadian yang buruk barangkali, tapi jangan lihat Wandinya. Lihat semangat serta komitmen saya membangun Cikiwul, inilah yang harus bapak-bapak pegang teguh. Asik. Buat Bang Wandi yang kagak ngimpi jadi caleg. Oba. Bang Wandi, orangnya